nggak ada keinginan gubernur, keinginan dari atas bahwa ini sudah dilakukan kajian dengan benar. Jadi jangan ada berpikir ini nanti ada yang ngomong lagi terima ini terima itu, nggak ada itu gitu-gituan. Semua kita lakukan sesuai aturan yang ada. Nah kalau siapa tahu kita ada yang miss, ngomong jangan di publik. Reklamasi Teluk Jakarta itu sepenuhnya untuk kepentingan orang luar Indonesia, ya. Itu untuk asing terutama dan beberapa asing, ya. Moratorium dicabut, reklamasi berlanjut. Satu kalimat dulu dari Ibu Vivin. Pembangunan berkelanjutan. Bang Bestari? Pantai Teluk Jakarta untuk 12 juta penduduk Jakarta. Pak An Fatwa. Proyek bermasalah. Mas Edo. Teluk Jakarta makin terancam. Teluk Jakarta makin terancam. Itulah 4 opini yang sudah disampaikan oleh narasumber saya. Dan memang setelah lebih dari 1 tahun reklamasi Teluk Jakarta ini terhenti, akhirnya setelah keluar surat keputusan dari Menko Maritim, tampaknya reklamasi ini akan kembali berlanjut. Lalu untuk siapa reklamasi Teluk Jakarta? Saksikan selengkapnya di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Ya, sebelum kita berbincang malam hari ini, saya perkenalkan dulu 4 orang yang sudah hadir bersama saya di studio. Mulai dari sebelah kiri saya, Ibu Rosa Vivin Ratnawati, Direktur Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir dari subuh loh ya. Dari subuh. Terima kasih. Kemudian ada Bang Bestari Barus, anggota DPRD DKI Jakarta. Selamat malam. Selamat malam, Bang Bestari. Pak A.M. Fatwa, anggota DPD Dapil Jakarta. Selamat malam, Pak. Malam. Mas Edo Rahman dari Walhi, selamat malam. Malam. Oke, kita akan langsung berbincang soal ini. Sebelum saya memberikan pertanyaan, saya akan memperdengarkan kembali bagaimana pernyataan Pak Luhut mengenai pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta berikut ini. Saya sudah tanda tanganin hari Kamis karena semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dari semua kementerian atau KL yang terlibat sudah mengatakan tidak ada masalah, ya udah tekan. Siapa? Ya dia datang kemari, ya saya jelasin. Nanti Pak Ridwan brief mereka, jadi nggak usah ribut di luar gitu loh, nggak perlu. Jelasin mana yang nggak setuju, beritahu. Yang kaji ini kan kita semua. Jadi jangan dibuat di luar itu seperti ada yang aneh, nggak ada yang aneh-aneh kok. Ketika itu nanti berbeda dengan apa yang diinginkan gubernur baru tanggal 6. Nggak ada, soalnya nggak ada keinginan gubernur, keinginan dari atas bahwa ini sudah dilakukan kajian dengan benar. Jadi jangan ada berpikir ini nanti ada yang ngomong lagi terima ini terima itu, nggak ada itu gitu-gituan. Semua kita lakukan sesuai aturan yang ada. Nah kalau siapa tahu kita ada yang miss, ngomong jangan. Oke, Bu Vivin. Ya, Mbak. Ini sudah disebutkan tadi tidak ada keinginan gubernur, tapi ini keinginan dari atas ya. Apakah ini juga memaksa akhirnya Kemenak LH untuk memberikan rekomendasi pencabutan? Baik, Moratorium. Jadi begini Mbak, ketika kurang lebih setahun yang lalu, Kementerian Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi administrasi, paksaan pemerintahan penghentian sementara terhadap Pulau C, D, dan G, itu adalah memang kami menemukan kesalahan dan pelanggaran di lapangan dalam pelaksanaan reklamasi tersebut. Sehingga mereka harus dihentikan dan melakukan perbaikan-perbaikan. Oke. Ya. Nah, sekarang itu memang kami sudah ngecek. Jadi untuk Pulau C dan D itu ada 11 perintah di dalam sanksi administrasi. Sementara Pulau G ada 6 perintah. Dan itu semua sudah kami cek dan mereka sudah melaksanakan sehingga sanksi administrasinya memang harus dicabut. Oke, sanksi administrasi harus dicabut Ya. karena sudah dipenuhi. Anda melihatnya sudah terpenuhi semua untuk masalah administrasi, terutama untuk lingkungan? Ya, pertanyaan saya mendasar. Dasar hukum mengeluarkan izin reklamasi itu apa? Oke. Itu satu. Nah yang kedua, ini kita bicara ekosistem. Kita bukan hanya bicara 1, 2, 3 pulau gitu. Ini ada 17 pulau yang lintas wilayah gitu. Bukan hanya DKI Jakarta. Ada Banten, ada Jawa Barat. Nah, apakah kemudian layak kalau misalnya hanya DKI Jakarta yang melakukan kajian itu? Kenapa tidak melibatkan? Terus ingat, ini kawasan strategis nasional. Siapa punya kewenangan kawasan strategis nasional Jabodetabek Punjur?
Nah, kalau kita mengacu Undang-Undang 23 2014, gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Harusnya gubernur intens berkomunikasi dan berkoordinasi untuk pengelolaan wilayah pesisir. Tapi ketika ini diambil alih oleh pusat, dikeluarkan surat keputusan, bagaimana? Ya, itu adalah untuk mengimplementasikan sanksi yang sudah terjadi di lapangan gitu. Oke, Bang Bestari tadi dipertanyakan dasar hukum reklamasi ini apa sebenarnya? Ya, setahu kami pada saat kami mulai membahas tentang Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta rencana tata ruang Pantai Utara Jakarta, maka landasan yang paling awal itu adalah Perpres nomor 52 tahun 95. Dan kemudian terbit lagi Perda nomor 8 tahun yang sama tahun 95 juga. Nah, kemudian berjalan dengan waktu kami mengetahui juga bahwa ada Undang-Undang nomor 26 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 27 tahun 2007 juga mengisyaratkan di dalam sana jelas tercantum bahwa apabila hendak mengadakan kegiatan reklamasi maka wajib didahului dengan adanya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kemudian juga rencana tata ruang kawasan strategis. Nah, seperti itulah yang kami ketahui. Namun dalam hal ini sekali lagi saya sampaikan bahwa kami di DPRD DKI tidak concern terhadap reklamasinya. Reklamasi tidak kami bahas sama sekali, kami hanya membahas tentang zoning daripada pantai utara Jakarta dan pulau-pulau kecil. Kemudian setelah zoning ini selesai, maka masuklah kita kepada rencana tata ruang. Di dalam rencana tata ruang itu tidak ada urusannya dengan reklamasi. Maka kami membatasi wilayah kerja kami hanya sampai pada tataran membuat rencana tata ruang Pantai Utara Jakarta. Karena apa itu dibuat? Karena memang rencana detail tata ruang kita yang sampai tahun 2030 itu tidak ada mengatur wilayah yang akan timbul oleh karena adanya reklamasi. Jadi ini semacam satu antisipasi yang kita lakukan untuk kemudian ketika nanti sudah ada reklamasi sebagaimana yang sudah berjalan dengan amanah daripada Perpres tersebut, maka seketika sudah ada batasan-batasan ataupun zoning-zoning yang ditetapkan untuk pemanfaatan wilayah tersebut dan pembagiannya. Itu saja yang menjadi ranah daripada DPRD DKI. Oke, tadi Anda bilang ini proyek bermasalah. Di mananya bermasalahnya? Ya, saya dahului dengan pertanyaan. Ini sebenarnya proyek ini untuk kepentingan siapa? Ya. Jadi kalau saya sebagai politisi yang mewakili rakyat, ya, bahwa kita ini merdeka membentuk negara untuk kepentingan siapa? Nah, untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Kekhawatiran Anda apa sehingga mempertanyakan ini untuk siapa proyeknya? Anda melihat untuk siapa memangnya? Kekhawatiran saya untuk kepentingan kekuasaan dan kerjasama pengusaha atau pengembang. Itu kekhawatiran saya. Jadi kepentingan rakyat yang akan terabaikan. Bayangkan ketika moratorium oleh Menko Rizal Ramli itu moratorium, ya, itu para nelayan itu tangkapan ikannya menjadi lebih bagus, juga kerang hijau dan sebagainya. Nah, sekarang ini dengan dicabutnya moratorium itu nelayan itu dikemanakan? Nah, teman-teman di DPRD sebagai politisi yang juga melihat nggak ini ada kepentingannya hanya untuk penguasa dan juga pengusaha sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat khususnya nelayan? Ya, jadi begini, bahwa disitulah sebetulnya yang kami cukup perhatikan. Jadi tadi saya dari awal katakan bahwa Pantai Utara Jakarta ini bukan hanya untuk satu kaum, tetapi ada 12 juta masyarakat Jakarta. Namun sebetulnya ini sudah diakomodir. Dari 17 pulau tersebut, ini diwajibkan. Saya bawa berkas ini, nanti saya boleh kasih kepada Pak M. Fatwa dan teman dari Walhi juga, bahwa di sana ada spare dari tempat yang tidak boleh ada kegiatan nelayan, kemudian dibuka.
atas desakan kami pada waktu pembahasan. Artinya nanti ada dan nelayan-nelayan itu boleh dibuatkan di sana, wajib dibuatkan dermaga dan diberikan juga ruang untuk membuat pujaseri seperti yang ada di Muara Angke. Dikelola oleh nelayan dan ikannya datang dari mereka sendiri dan dapat dijual dengan angka yang sangat tinggi. Ada kepentingan nelayan yang diakomodir, Pak? Pertanyaan ini 12 juta rakyat Jakarta itu bagaimana itu mengakomodasi kepentingan itu? Itu begini, Kakanda, Ayahanda, 12 juta rakyat Jakarta ini tidak pernah mendapatkan akses gratis ke pantai Teluk Jakarta. Selalu harus bayar. Sementara ada satu kelompok yang dapat mengakses itu dengan gratis. Apakah ini tidak kemudian menjadi satu kecemburuan di belakang hari? Bukankah kita harus juga berkeadilan. Nantinya itu kalau proyek itu sudah jadi semua itu untuk melihat laut saja. Oh tidak. Untuk melihat laut saja, rakyat susah melihat itu laut. Perda ini mengatur menyerahkan 10% pantai kepada masyarakat Jakarta yang dapat diakses secara gratis. Ini mengatur. Dan kami sadar sebagai warga Jakarta, kami tidak akan mau mengkhianati 12 juta orang ini. Ini yang kami masukkan. Inilah yang dulu perdebatan cukup panjang kami lakukan, sampai akhirnya disepakati 10% pantai dari 17 pulau ini wajib menjadi hak masyarakat Jakarta yang dikelola oleh Pemda DKI. Tapi apakah pemenuhan kebutuhan atau hak masyarakat Jakarta itu perlu mengorbankan hak-hak nelayan juga yang sudah mencari penghidupan di sana? Nelayan sudah diberikan juga di sini. Nelayan boleh mencari ikan dan menjualnya dengan angka yang fantastis di pulau-pulau reklamasi. Nah, ini masuk di dalam sini. Tapi buktinya sekarang ini banyak perahu-perahu itu sudah nongkrong. Lah kan belum jadi pulaunya. Ya, reklamasinya belum jadi. Saja aturannya sudah kita buat. Sudah nongkrong perahu-perahu itu. Belum jadi saja sudah banyak kehidupan ekonomi masyarakat yang dikorbankan, begitu maksudnya Pak Bang Bestari. Bagaimana? Saya tidak melihat itu sebagai pengorbanan, tetapi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk suatu perubahan. Saya rasa itu kita harus ambil satu yang positif ke depan. Dan kami sudah menghitung penghasilan ini akan sangat tinggi dari 3 kegiatan besar: menjual ikan, kemudian mencari ikan, pariwisata, dan memancing. Nanti kita akan lanjutkan. Pak Papa, kita jeda sejenak. Dua Sisi akan kembali pemirsa untuk Anda sesaat lagi.